What's up guys, welcome back to my channel. Jadi di video kali ini gue mau nge-review film horor guys bertema exorcism. Judulnya Exorcismus. Film ini dirilis tahun 2010 dan disutradari oleh Manuel Carvalho. Jadi film ini menceritakan tentang Emma Evans, seorang remaja wanita berusia 15 tahun yang dirasuki roh jahat sejak melakukan ritual pemanggilan arwah. Tapi apa nih yang bikin Emma tiba-tiba manggil arwah, penasaran guys? Ya langsung aja simak sinopsis gua guys. Film ini berawal dari Emma yang merasa hidupnya selalu dikekang oleh orang tuanya, terutama ibunya guys. Kemana-mana selalu dilarang oleh ibunya, mau pergi bersenang-senang sama teman-temannya juga selalu dilarang. Padahal kan dia udah 15 tahun ya, umur dimana dia mulai getol-getolnya bersenang-senang sama teman-temannya. Bahkan dia pengen ikut sekolah lanjutan di luar seperti teman-temannya, tapi dilarang juga sama ibunya. Jadinya dia sekolah di rumah aja. Otomatis Emma tumbuh menjadi remaja pemberontak yang suka bikin masalah guys. Ya sebenarnya sih Emma nggak salah juga ya, soalnya kan umur segitu dia juga pengen lah ngerasain kehidupan remaja bersama teman-temannya di luar. Nah suatu hari orang tuanya melihat Emma lagi kejang-kejang di rumahnya. Entah sudah berapa kali Emma kejang-kejang seperti itu guys. Akhirnya Emma dibawa oleh orang tuanya berobat medis ke dokter. Namun hasil medis normal-normal aja guys. Kedua orang tuanya jadi bingung, soalnya tingkah laku Emma makin hari makin aneh. Terkadang dia suka menyakiti orang-orang di sekitarnya tanpa dia sadari. Bahkan suatu hari Emma pernah tanpa sadar hampir menenggelamkan Mark, adiknya sendiri, saat Mark sedang mandi di bathtub. Kejadian itu bikin Mark jadi takut sama Emma. Dia udah gak berani deket-deket sama Emma lagi guys. Gak cuma adiknya, kedua sohibnya Alex dan Rose juga mulai jaga jarak dengannya. Emma jadi makin terkucilkan. Merasa kepribadian Emma makin bermasalah, akhirnya kedua orang tuanya membawa Emma ke psikiater. Kali ini Emma sudah minta bantuan ke teman sekolahnya untuk merekam sesi pengobatan tersebut. Namun justru terjadi hal yang gak pernah disangka-sangka guys. Sesi pengobatan tersebut berakhir dengan tewasnya sang dokter. Yang lebih gilanya lagi, setelah dicek di video rekamannya, ternyata Emma lah yang tanpa sadar sudah membunuhnya. Alex dan Rose jadi takut juga bergaul sama Emma. Di sini Emma semakin yakin guys bahwa ada sesuatu yang salah sama dirinya. Entah itu kerasukan atau apa. Dia minta ke orang tuanya memanggil pamannya, Christopher Taylor, yang ternyata pastor, untuk membantunya melakukan ritual pengusiran setan. Awalnya kedua orang tuanya nggak setuju guys, terutama ibunya. Tapi setelah melihat Emma melayang di dapur, ibunya jadi percaya guys. Tanpa pikir panjang lagi, mereka memanggil Christopher ke rumahnya. Di hari yang sudah ditentukan, Christopher mengajak Emma masuk ke dalam kamar yang kosong. Emma duduk di kursi dengan tangan dan kaki terikat, hanya untuk berjaga-jaga dari hal-hal yang tidak diinginkan. Ritual pengusiran setan pun dimulai dan nggak perlu nunggu waktu lama guys. Emma perlahan-lahan berubah menjadi sosok yang menyeramkan setelah Christopher menyiram air suci kepadanya. Ternyata proses pengusiran setannya berlangsung berhari-hari guys. Soalnya sosok iblis yang ada di dalam tubuh Emma malah semakin kuat. Sehingga Christopher juga meminta bantuan gurunya yang akan datang dalam beberapa hari ke depan. Nah seharusnya Emma dikarantina di rumahnya, tapi dia mungkin jenuh ya. Sampai akhirnya dia pergi naik mobil bersama Alex. Di jalan tiba-tiba Emma teriak nggak jelas guys, karena dia melihat banyak kecoa di mukanya Alex. Kecoa-kecoa itu juga keluar dari mulutnya Alex, sehingga mobil yang mereka kendari oleng dan nabrak pohon dengan keras. Untungnya Emma selamat, namun Alex tewas di tempat. Emma semakin depresi guys, soalnya kecoa-kecoa itu sebenarnya nggak ada. Entah dia cuma halu atau bukan, Emma jadi merasa bersalah guys. Setelah kejadian itu, proses karantina Emma semakin diperketat. Tapi tetap aja terjadi hal yang tidak diinginkan. Mark, adiknya Emma, ditemukan tewas tertabrak mobil di depan rumahnya setelah sebelumnya sempat berbincang sama Emma. Keberadaan Emma membuat orang-orang di sekitarnya terkena malapetaka guys. Sadar bahwa dirinya jadi sumber masalah, dia akhirnya berterus terang ke ibunya tentang penyebab dirinya dirasuki roh jahat.
Jadi awalnya dia memang kesal sama orang tuanya karena selalu dikekang hidupnya selama ini, nggak bisa punya kehidupan remaja yang normal seperti teman-temannya yang lain. Emma kesal dan akhirnya membuat pentagram untuk memanggil iblis. Nah, ternyata pamannya sendiri yang pernah memberitahu ke Emma guys tentang ritual pemanggilan iblis. Jadi katanya untuk bisa memanggil iblis itu harus ada pengorbanan darah. Dan ritual itu akhirnya berhasil guys. Berhasil mendatangkan sesosok iblis yang bisa kasih sesuatu buat Emma yang selama ini Emma pengen. Yes, kebebasan. Salahnya Emma, dia nggak pernah mengira bakal jadi seperti itu guys impactnya. Penyesalan selalu datang belakangan. Emma semakin hari semakin nggak terkendali guys, sampai Christopher pamannya sendiri nggak sanggup menolongnya. Nah, buat kalian yang penasaran sama ending ceritanya, langsung aja guys kalian tonton filmnya. Pasti kalian juga penasaran, bisa nggak nih Emma bertahan sampai gurunya Christopher datang menolongnya. Film-film bertema eksorsisme kayak gini emang masih jadi primadona tersendiri ya buat pecinta film-film horor, soalnya pasti penonton menunggu-nunggu tuh adegan pengusiran setannya, juga transformasi korbannya dari yang normal sampai berubah jadi iblis. Walaupun nggak menawarkan sesuatu yang baru, tapi film ini masih worth it guys buat kalian pencinta-pencinta film horor bertema exorcism. Oh ya, di review gue sebelumnya juga ada The Possession ya, thumbnailnya yang ini nih. Pastikan kalian juga nonton kalau kalian suka film horor exorcism. Oke, sampai di sini dulu review filmnya. Jangan lupa di subscribe ya buat yang belum. See you guys.